Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Malang Bangunan Baru dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Kota Jakarta. Naik kereta api termewah dan juga terbaik di jalurnya, yaitu kereta api Gajayana Luxury. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Luxury kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Malang Bangunan Baru pada tanggal 18 bulan September 2025. Sekarang ini masih jam 13:28, masih 1,5 jam sebelum keberangkatan kereta api Gajayana dan kondisinya tengah gerimis tipis-tipis teman-teman. Untuk bangunan stasiun Malang yang baru ini benar-benar berasa gede banget ya. Ini bangunan utama. Di ujung sebelah kiri sana ada loket serta customer service. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas secara langsung, bisa menuju ke bagian paling kiri dari bangunan. Di tengah sini juga ada beberapa tenan penjual makanan serta oleh-oleh. Bisa belanja dulu sebelum naik kereta. Dan di sini yang saya suka dari stasiun Malang, ada tamannya gitu ya teman-teman. Jadi berasa hijau, berasa segar gitu loh. Di stasiun Malang sekarang kayaknya lagi ada acara ya teman-teman. Tuh, ada kayak mini panggung, terus ada sofa-sofa juga, banyak pegawai KAI kayak gitu. Entah acara apa nih. Sekarang langsung masuk lewat face recognition aja ya. Bisa langsung scan wajah, langsung masuk. Ruang tunggu dari stasiun Malang itu ada di bagian atas ya teman-teman. Wah, hujannya udah mulai deres banget nih. Konsep dari ruang tunggu stasiun Malang ini kayak terbuka banget ya teman-teman. Jadi di sini ada banyak tempat duduk, terus ada juga luxury lounge di sebelah sana, toilet juga, dan langsung sirkulasi udaranya bener-bener adem banget di atas ini. Cakep sih sebenarnya. Cuman kalau hujannya terlalu deras, terus anginnya mengarah ke dalam stasiun, agak sedikit kecipratan nih. Nah, apabila kita naik kereta kelas luxury, kita itu mendapatkan akses ruang tunggu eksklusif di lounge ya teman-teman. Untuk lounge-nya kurang lebih kayak gini nih. Permisi Mbak. Ini tiketnya. Ya, makasih ya. Siap, aman. Bareng sama teman-teman dulu. Saya rasa luxury lounge stasiun Malang ini jadi salah satu yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Pertama, bangunannya ini gede banget teman-teman. Ada beberapa sofa di sana, ada kayak 3 set gini ya. Lalu ruangannya luas, AC-nya sudah menggunakan AC sentral. Di sini ada televisinya, terus ada juga beberapa hidangan yang bisa dinikmati. Ditambah lagi, untuk penumpang kereta kelas luxury mendapatkan fasilitas seperti wastafel dan juga ada toilet khususnya, tidak dicampur dengan toilet pengunjung lainnya. Wow, keren ya. Luxury room ini ada beberapa hidangan yang bisa teman-teman nikmati. Seperti sekarang ada beberapa pastry, terus ada juga tahu isi, lontong. Ini apa ya, kayak cracker lagi, ada buah-buahan, ada cemilan, ada juga kopi serta teh. Fasilitasnya udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang naik kereta kelas luxury bisa mengakses ruang tunggu ini secara gratis karena sudah include dengan harga tiket. Tapi apabila teman-teman naiknya kereta reguler kayak kereta kelas eksekutif, ekonomi, bisa juga masuk ke dalam sini tapi dengan tarif yang berbayar. Apabila tarif regulernya itu Rp65.000, cuma ada
promo potongan nih. Untuk happy hour katanya tuh sekitar jam 1 dan jam 2 siang. Harganya jadi 40 ribuan kayak gitu. Kita juga sambil menunggu di ruang tunggu yang nyaman, adem, ber-AC, bisa menikmati beberapa hidangan. Saya ini sekarang mau coba tahu ya. Bismillah. Tahunya enak. Kayak tahu bakso gitu. Terus ini ada cracker juga teman-teman. Kayak biskuit pakai tape nih. Banyak hidangan yang tersedia, cuman ambillah secukupnya. Jangan mentang-mentang bebas sepuasnya, nggak dilimit, nggak dibatas. Ambil banyak-banyak terus nggak kemakan. Jadi mubazir kan ya. Sekarang ini saya bakal naik kereta api Gajayana dari stasiun Malang menuju ke stasiun Gambir. Untuk itu saya mau cerita sedikit dulu ya seputar kereta api Gajayana yang saya ketahui. Yang pertama, dari penamaan dulu. Kereta api Gajayana adalah kereta api yang namanya diambil dari salah satu nama kerajaan yang ada di Kanjuruhan atau sekitaran Malang, Jawa Timur ini ya teman-teman. Lalu untuk kereta api Gajayana adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Malang menuju ke kota Jakarta dengan rute perjalanan dimulai dari stasiun Malang, lalu lewat ke kota Blitar, Kediri, Kertosono, Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, sampai dengan stasiun Gambir. Untuk kereta api Gajayana dalam satu rangkaian juga memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif, ditambah ada 1 kereta kelas luxury. Nah, saya sekarang naiknya kereta api Gajayana kelas luxury atau kereta termewah dalam satu rangkaian. Untuk harga tiket dari kereta api Gajayana kelas eksekutif aja ada di kisaran 760 ribuan. Apabila kereta kelas luxury ada di harga Rp1.440.000, bahkan mencapai Rp1.655.000. Memang apabila dari harga tiket kereta api Gajayana kelas luxury ini tidak bisa dibilang murah, harganya lumayan mahal ya teman-teman. Tapi mengingat kereta api Gajayana dari jarak tempuhnya juga cukup jauh, yang menjadi kereta dengan jarak tempuh kejauh ketiga setelah kereta api Blambangan Express dan juga kereta api Pandalungan dengan jarak tempuh kurang lebih 905 km. Nah, untuk perjalanan kereta api Gajayana dari stasiun Malang akan berangkat sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3 sore, menempuh waktu perjalanan selama 12 jam lebih 10 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir, dini hari nanti pada pukul 03.05 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang sudah sekitar jam 14.17, kurang lebih selama setengah jam ke depan sebelum keberangkatan kereta api Gajayana. Kereta yang saya naiki sudah ada di jalur nomor 3 ya. Sebelum penumpang luxury lain pada ke kereta, saya lebih dulu untuk turun ke bawah supaya bisa ambil footage dulu teman-teman. Nah, untuk akses menuju ke peron di stasiun Malang Bangunan yang baru, kita harus lewat Skybridge ya. Apabila dari stasiun Malang Bangunan lama kan ada underpass gitu ke bawah teman-teman. Kalau di sini harus lewat atas. Untuk kereta api Gajayana ada di jalur nomor 3 ya teman-teman. Di sini, di sebelah kanan. Untuk susunan rangkaian kereta api Gajayana pada hari ini dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang kereta eksekutif 5 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 6, 7, 8. Di belakang kereta eksekutif 8 baru ada kereta kelas luxury, dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Kebetulan karena naiknya kereta kelas luxury, jadi dia beda livery sendiri ya teman-teman. Nah, kalau kereta kelas eksekutif tuh liverinya seperti ini. Apabila kereta kelas luxury, liverinya berwarna keemasan. Permisi Mbak. Sore Bapak, dibantu terus apa?
Untuk lokomotif dinas dari kereta api Gajayana pada hari ini adalah CC206 1322 Depo Induk PWT. C sendiri memiliki arti kalau lokomotif ini memiliki 3 gandar roda berpenggerak. Jadi ada 3 gandar roda di depan dan juga di belakang ya. 3-3 kayak gini teman-teman. Lalu 206, lokomotifnya memiliki 2 kabin ruangan. Jadi ada kabin depan serta kabin belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013 serta 22 nomor absennya. Depo Induk PWT, kepemilikan lokomotif ini Depo Purwokerto. Yang baru masuk di jalur nomor 2 adalah kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Kota tujuan stasiun Blitar via Malang. Nah, kalau nggak salah nanti kereta Penataran ini akan disusul juga oleh kereta api Gajayana, teman-teman. Entah di stasiun apa, saya lupa ya. Untuk perjalanan dengan kereta api Gajayana Luxury kali ini, saya mendapatkan kode armada K1011950ML. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif atau di atasnya, macam kereta kelas luxury, kereta kelas imperial, priority, panoramik, dan lain-lain. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 19 adalah tahun pertama dinas di 2019, serta 50 adalah nomor absennya, dan ML adalah kepemilikannya di Depo Malang. Jadi rumah dari rangkaian kereta api Gajayana ini di sini ya teman-teman. ACTS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, BK adalah 40.000 kg atau berat kosongnya 40 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 17 bulan 5 2019. Sehingga untuk kereta kelas luxury ini sudah beroperasi sekitar 6 tahun ya. Nah, untuk metode sambungan di tiap antar kereta api menggunakan sambungan karet rubber seperti ini ya teman-teman. Seperti pada kereta-kereta umumnya di Indonesia, belum menggunakan sambungan akordeon. Di sini juga ada kopler yang ukurannya gede banget, itu sebagai sambungan utama. Lalu ada juga rantai yang gede sebagai pengaman tambahan. Ada juga selang-selang ini untuk pengereman angin, dan juga ada paket kabel untuk kelistrikan. Peta rute perjalanan kereta api Gajayana ini akan berangkat dari stasiun Malang dan berhenti di stasiun Kepanjen, Wlingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Jakarta Gambir. Nah, saat memasuki kereta api luxury ini sudah ada beberapa item ya di kursi kita. Pertama, ini ada headphone, jadi bisa digunakan untuk mendengarkan audio video on demand yang ada di depan atau AVOD. Lalu ada juga penutup mata ini, apabila tidur masih silau bisa pakai penutup mata, dan ada juga selimut ya. Nah, selimut ini tidak boleh dibawa pulang teman-teman, jadi hanya bisa digunakan selama perjalanan di kereta api saja. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 14.55 kereta api Gajayana Luxury yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini perjalanan dari arah stasiun Malang masih sedikit lengang
masih belum banyak penumpang, masih belum full seat. Tapi yang saya cek untuk tiket hari ini di kereta api Gajayana Luxury bener-bener udah sold out, yang artinya semua kursi terisi. Wow, gila ya. Maksudnya kan tiket kereta api Gajayana kelas luxury ini mahal banget, sekitar 1.600.000-an, tapi tetap segmen pasarnya ada teman-teman. Mantep banget sih. Nah, berbeda dengan kereta api lainnya keberangkatan dari stasiun Malang. Kalau kereta api Gajayana ini tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Kalau kereta api Brawijaya, kereta api Malabar, dan kereta-kereta lain kan masih berhenti di stasiun ini ya teman-teman. Jadi hanya bisa naik di stasiun Malang baru saja. Kita juga menyusul kereta lokal Penataran yang tadi ketemu di stasiun Malang. Ini kayaknya ada kebocoran teman-teman. Baru berangkat banget loh ya. Entah bocornya dari mana, mungkin dari AC sih, dari pendingin ruangan. Entah bocor dari luar ya. Nah teman-teman bisa lihat nggak? Kayaknya ada kebocoran gitu di kereta Luxury K1 1950 nih. Kelihatan kan? Ada tetesan-tetesan air dari atas tuh. Sekarang jam 15:16 ya. Kereta api Gajayana sudah berhenti di stasiun Kepanjen, yaitu stasiun pemberhentian pertama setelah keberangkatan dari Malang. Nah, ini ya. Kalau kita naik kereta kelas luxury bisa sambil melihat maps juga teman-teman. Karena Avod ini terkoneksi dengan internet. Udah aman. Buat malam aja Mbak, sekitaran jam 8 setelah Jogja. Setelah Jogja jam 8 ya. Ya jam 8-an gitu lah. Menunya kami memiliki 2 menu, Bapak ada nasi goreng sama cah sapi cabai hijau. Berkenan yang mana? Cah sapi cabai hijau aja Mbak. Cah sapi cabai hijau ya. Buat makan malam sekitar jam 8 ya. Ya, Pak, sebelum disajikan nanti saya bantu panaskan dulu untuk menu makan malam ya. Siap. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati. makasih ya Mbak. Nah, jadi sekarang ini lagi diperbaiki ya sama teknisinya, kayak ditambal gitu teman-teman. Tuh, ada tambalan pakai plastik sama pakai selotip. Kasihan ya krunya, apalagi sekarang penumpangnya full.
kalau ini adalah kereta kelas eksekutif di KA Gajayana ya, menggunakan armada stainless steel generasi pertama juga teman-teman. Dan kalau kereta kelas eksekutif memiliki 50 kapasitas tempat duduk, yang dimana ada kursi dua-dua ya, single seatnya hanya di ujung depan dan juga di ujung belakang satu-satu. Terus dari legroomnya juga udah lega, udah bebas buat selonjoran. Kursi di kelas eksekutif juga udah nyaman banget kok. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 59 menit. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Ulingi. Ada keterlambatan sekitar 4 menit dari kereta api Gajayana ya teman-teman. Untuk penumpang Gajayana yang naik dari Ulingi ini sedikit ya. Nggak begitu banyak penumpang yang naik hari ini di kereta api Gajayana. Di stasiun Ulingi juga kereta api Gajayana bertemu dengan kereta lain ya, yaitu kereta api Malioboro Express. Nah, kereta api Malioboro Express memiliki relasi dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Malang, yang menjadi kebalikan dari kereta api Kertanegara ya. Malioboro berangkat pagi dari arah Purwokerto menuju ke arah Malang, sedangkan Kertanegara pagi harinya dari arah Malang ke Purwokerto. Hanya berhenti sekitar 2 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Ulingi ya. Lambat sekitar 4 menit juga teman-teman. Saya belum pernah naik lagi nih kereta api Malioboro Express. Rasanya tuh pengen banget naik dari Purwokerto ke arah Malang. Karena kalau nggak salah momennya ramai juga, dapat banyak silangan si Malioboro Express ini. Kapan ya kira-kira ya? Tadi itu sesaat setelah kereta api Gajayana berangkat dari stasiun Malang, sudah dibagikan juga welcome drink ya teman-teman. Welcome drinknya bisa milih antara orange juice dan juga sari kacang hijau. Cuman saya seperti biasa, karena nggak begitu demen kacang hijau, selain bubur kacang hijau, jadi pilihnya ini ya, orange juice. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orange juice-nya seger, kayak orange juice buah vita atau country choice gitu teman-teman. Itu yang bocor-bocor lagi ditambah lagi teman-teman. Tuh. Waktu menunjukkan pukul 16 lebih 22 menit. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar. Ada keterlambatan sekitar 4 menit ya. Harusnya 16 lebih 21 berangkat lagi. Tapi ini keretanya baru sampai. Kalau kereta api yang ada di jalur nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Kereta api Singasari dari stasiun Blitar tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, kalau kereta api Singasari menggunakan armada kereta eksekutif New Image angkatan tahun 2016, berarti berbeda selisih 2 tahun dengan armada rangkaian kereta api Gajayana ini. Sekarang ini jalur dari arah stasiun Blitar menuju ke arah stasiun Kertosono sudah bisa dipacu sampai dengan kecepatan tinggi maksimal 120 km per jam. Ini aja kereta api Gajayana udah berasa ngebut banget ya. Kecepatannya terus naik sampai sekarang 113 km per jam. 114. Gokil sih. Padahal dulu jalur kereta api dari Kertosono menuju ke arah Blitar itu terkenal lama banget. Tapi sekarang dengan peningkatan kecepatan di jalur ini mempengaruhi waktu tempuh kereta api macam Gajayana, Matarmaja dan lain-lain jadi lebih singkat lagi teman-teman. Gokil, udah 118 nih.
Sekarang jam 16:50 berangkat dari stasiun Tulung Agung. Masih lambat sekitar 4 menit ya teman-teman. Sekarang ini jam 17:09 ya. Kereta api Gajayana yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Kediri. Stasiun Kediri asli sekarang ini rasanya kayak gede banget ya teman-teman. Udah ada kanopinya yang panjang, peronnya juga sudah peron tinggi, macam di stasiun Kertosono, Kroya gitu-gitu. Kalau saya lihat penumpang yang naik kereta api Gajayana di stasiun Kediri ini rame banget, terutama di kereta eksekutif yang depan. Bahkan rasanya tuh lumayan rame juga penumpang yang turun dari kereta api Gajayana. Gokil ya. Stasiun Kediri memang tiap harinya melayani perjalanan kereta api, penumpangnya rame. Hanya berhenti 2 menitan ya. Sekarang berangkat lagi dari Kediri. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17:31 ya. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Di Kertosono juga bertemu dengan kereta lokal ini teman-teman. Dari stasiun Surabaya Kota mungkin ya, menuju ke stasiun Blitar via Kertosono. Nah, lalu di stasiun Kertosono juga terdapat 2 pertemuan jalur. Tadi kereta api Gajayana melaju dari arah Malang, Blitar, dan juga Kediri. Ada percabangan lain dari arah kiri, yaitu percabangan jalur dari arah stasiun Surabaya Gubeng, Mojokerto, dan juga Jombang. Cuma berhenti sebentar ya. Sekarang jam 17:33 berangkat lagi dari stasiun Kertosono. Jadi sekarang itu udah jam 17:46 ya teman-teman. Nah, setelah lepas dari stasiun Kertosono, kondisi di luar itu sudah gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa lagi ya. Jadi memang untuk perjalanan kereta api Gajayana didominasi perjalanan waktu malam hari. Jadi mau serve makanan teman-teman, apabila kalian naik kereta kelas luxury akan mendapat 1 kali makanan berat, sudah include dengan tiket. Tadi ada 2 menu, ada menu apa lupa lah gitu. Cuman saya pesen nasi cah sapi ya. Nasi cah sapi cabai hijau ya Bapak ya. Oke. Sama garpunya berada di samping, puding matcha sama air mineral. Ya, makasih Mbak. Setelah lepas dari stasiun Nganjuk, ada Prami yang nyamperin atau kru di kereta luxury ya teman-teman, dan membagikan servis makan malam. Sekarang ini saya udah disajikan 1 menu, yaitu nasi cah sapi cabai hijau. Diproduksi oleh Dapur Malang dan expire-nya itu nanti sekitar setengah 8 malam ya. Sebenarnya kalau lebih dari jam setengah 8 pun harusnya masih bisa dikonsumsi, tapi untuk menjaga kualitas dan rasa sebaiknya dikonsumsi sebelum jam setengah 8 ini ya. Selain itu juga dapat puding, ini kayaknya rasa matcha teman-teman. Aduh, puding matcha lagi. Ditambah ada ini nih, aqua. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Untuk isiannya sendiri ada 1 porsi nasi, terus ada juga sapi cah cabai hijau,
ada sayuran kayak jagung, tumis, apa ini namanya, kacang panjang, ditambah ada tahu cabai garam. Dari presentasi kelihatannya menarik ya, cakep. Terus aroma cabai hijaunya juga wangi. Sekarang saya mau coba makan menu yang disajikan. Asli dari aroma sapi cabai hijaunya ini menggugah selera sekali. Nah, saya pilih menu ini karena menu lainnya, kalau nggak salah itu nasi goreng Parahyangan. Dan nasi goreng Parahyangan menurut saya menu yang biasa banget sih, karena dijual di kereta restorasi. Ditambah lagi terakhir kali saya jajan nasi goreng Parahyangan asli 2 hari lalu di kereta api Bima. Itu merupakan salah satu makanan yang mungkin pernah saya beli di kereta dan rasanya paling nggak enak. Makanya saya pesannya nggak nasi goreng Parahyangan lagi ya. Kita coba mulai dari sapi cah cabai hijaunya. Bismillah. Dagingnya empuk, enak. Bumbunya itu rasa manis, aroma cabai hijaunya kuat. Tapi kalau ditanya pedas nggak begitu. Nggak begitu pedas. Mungkin kalau cabai hijaunya langsung dimakan pedas ya. Terus di sini ada tumis sayur, jagung sama kacang panjang. Enak juga. Dan ini ada tahu cabai garam. Bismillah. Tahu cabai garamnya enak. Cuman sayang ya, dapat 4 potong doang. Mantap sih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:25. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Sudah tiba di stasiun Pusat Daup 7. Dan yang turun di stasiun Madiun ini rame banget, terutama di kereta-kereta kelas eksekutif depan ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Gajayana dari Malang ke Madiun memang ada tarif khusus, yang dimana untuk teman-teman yang memang dari arah Malang mau ke Madiun, supaya lebih murah, beli tiketnya 2 jam sebelum keberangkatan gitu. Kereta api Gajayana dengan armada stainless steel generasi pertama juga diproduksi di PT Inka yang berlokasi di samping stasiun Madiun sana ya teman-teman. Tepat sesuai dengan schedule pukul 18:32, kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Kurang lebih seperti inilah untuk kereta api Gajayana di kelas luxury ya, menggunakan armada kereta luxury generasi kedua atau kereta angkatan tahun 2019. Dari segi desain interior udah bagus banget, kelihatan simple, elegan, dengan interior sini tuh polesan macam kayu-kayu klasik gitu ya teman-teman. Nah, dari segi kursi ada 26 tempat duduk, ada kursi single seat bagian satu-satu dan juga ada kursi double seat yang dua-dua. Lalu untuk fasilitas di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada gantungan juga untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup gini ya teman-teman. Lalu dari segi legroomnya udah pasti lega karena ini kereta kelas luxury, bebas untuk selonjoran. Nah, mulai dari depan kita ada audio video on demand atau tayangan hiburan yang bisa kita lihat, macam ada live TV, terus ada juga Nextgo, ini kayak tampilan film-film gitu teman-teman. Terus bisa nonton YouTube, ada juga untuk pesan makan dan lain-lain. Nah, bergerak ke sebelah sini terdapat sebuah tombol untuk mengatur leg rest dan juga mengatur kerebahan kursinya. Lalu ada juga tombol di sebelah sini yang apabila ditekan
nanti akan ada petugas yang menghampiri kita. Jadi apabila membutuhkan bantuan bisa menekan tombol yang ada di sini. Terus ada juga USB, bisa digunakan untuk ngecas HP, tapi tidak seperti di Luxury New Generation yang sudah ada port Type-C ya teman-teman. Untuk port seperti ini kayaknya udah jarang banget, rata-rata udah pakai Type-C gitu. Lalu ada juga colokan listrik 2 buah di sini untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tapi minusnya untuk colokan di kereta luxury generasi kedua ini tuh bener-bener posisinya jauh banget. Ketika teman-teman kabelnya cuma 1 meter, nah kurang lebih kayak gini nih, nggak bisa main HP sambil ngecas terus sambil rebahan gitu teman-teman. Ditambah lagi di sini juga ada cup holder yang apabila teman-teman mau nyimpen botol atau cup lain-lain bisa di sebelah sini. Lalu di samping sini juga terdapat sebuah meja lipat. Nah, untuk meja lipat di kereta kelas luxury ini udah lumayan lebih besar, bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Tuh, di sini juga ada cup holder lagi ya buat nyimpen minuman. Salah satu hal yang saya suka untuk kereta luxury generasi kedua dibandingkan kereta luxury terbaru New Generation macam di kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, menurut saya legroomnya ini lebih lega dan saya masih bisa selonjoran dengan nyaman. Nah, kalau di kereta luxury New Generation itu nggak bisa serebah ini teman-teman. Tuh, ini masih bisa dikeatasin lagi sih si leg rest-nya itu. Tapi kalau misalkan terlalu naik ya mentok juga kaki saya. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Gajayana Luxury generasi kedua ini ada di satu sisi ruangan aja ya teman-teman. Dan ada di kursi dekat dengan nomor besar. Dari segi luas toilet ini sudah leluasa banget ya. Terus dari fasilitasnya ada cermin. Cerminnya ada 2 kayak gini. Sehingga macam kage bunsin teman-teman. Kayak gitu. Terus di sini ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal ya. Ada tempat tisu, ada tabung sabun, ada tisu lagi di bawah, tong sampah, klosetnya sudah menggunakan kloset duduk, ada jet shower juga, mengalir dengan normal. Terus di sini ada plastik juga, jadi kalau ada suatu sampah bisa dimasukin ke plastik. Terus ada juga pembersih dudukan kloset ya. Jadi ambil tisu di sini, terus ditetesin gitu aja, nanti dilap dulu sebelum dipakai. Di sini ada tombol flashnya, terus ada juga tisu lagi di sini teman-teman. Dan yang saya suka untuk kereta luxury terdapat meja kayak gini buat kita nyimpen barang-barang macam tas dan lain-lain. Ada juga gantungan untuk pakaian. Sekarang mari kita lihat untuk fasilitas AVOD ada apa aja ya. Dimulai dari live TV-nya dulu. Di sini ada beberapa channel seperti CNN, terus ada Kompas TV, Trans 7, Trans TV, dan lain-lain. Kita coba ke Trans 7 ya. Apakah terkoneksi atau tidak? Agak sedikit loading teman-teman. Sudah saya tunggu sekitar 30 detik lebih tidak ada pergerakan. Jadi mungkin bermasalah di koneksi ya. Coba lagi menu yang lain seperti Nextgo. Ini kayak entertainment dari KAI gitu teman-teman. Nih, diklik dulu ke katalog ya. Terus ada beberapa film seperti untuk anak-anak, animasi, komedi, romantis, horor, dan lain-lain. Coba putar salah satu ya. Ternyata mesti di-download dulu. Apakah bisa di-download? View. Ya. Nggak bisa juga ya. Kok kelihatan tampilannya jadi lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya? Tapi ini kayak unfaedah banget karena nggak bisa dinikmati ya. Coba yang lain deh. Dokumen. Sama, mesti di-download juga. Setelah ini sepertinya tidak begitu berguna ya teman-teman. Kita coba ke menu yang lain. YouTube deh.
Soalnya saya lihat penumpang belakang ada yang nonton YouTube. Ini juga tidak bisa rail order. Ya kurang lebih kayak ginilah teman-teman. AVOD-nya menurut saya sangat amat tidak berguna untuk kali ini. Mohon maaf sekali, harusnya KAI dengan layanan kereta kelas luxury menyediakan AVOD, ya tolonglah koneksi wifi-nya itu kasih yang bagus gitu loh. Kalau misalkan AVOD ini tidak bisa menayangkan hiburan, terus apa gunanya headset ini teman-teman? Aneh ya, kayak ada downgrade gitu dari AVOD-nya. Dulu tuh saya inget banget kalau naik kereta kelas luxury, memang tersedia beberapa film, tapi filmnya film-film jadul gitu, cuman masih bisa ditonton. Kalau sekarang nggak bisa sama sekali. Pukul 19.35 tepat ya. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, penumpang yang turun di stasiun Solo Balapan itu ada di kereta kelas luxury kalau nggak salah 2 orang. Cuman sependengaran saya dari kru katanya ada yang naik juga teman-teman dari arah Solo. Pemberhentian kereta api Gajayana di stasiun Solo Balapan ini normalnya 3 menit ya. Dari 19.35 sampai dengan 19.38. Stasiun Solo Balapan adalah stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan. Lalu ada juga stasiun Purwosari yang ada di depan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi campuran di jalur lintas selatan, dan ada stasiun Solo Jebres yang notabene untuk pemberhentian semua kereta api yang menuju ke jalur lintas utara. Jadi di Solo juga, tepatnya di stasiun Solo Balapan, terdapat percabangan unik berbentuk segitiga teman-teman. Yang dimana terdapat percabangan dari stasiun Solo Balapan menuju ke arah Gundi, ada juga percabangan dari arah Solo Balapan menuju Solo Jebres, dan ada percabangan dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi. Sekarang ini saya mau janjian sama Bapak Hikari Train di kereta makan, mau ngobrol-ngobrol. Beliau naik kereta yang sama ya, tapi di eksekutif nomor 2. Oke, nah untuk kereta makan posisinya ada di depan kereta eksekutif 6 dan di belakang kereta eksekutif 5 ya. Wah, ternyata kosong guys. Nah, untuk kereta makannya kayak gini ya. Ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Lalu di sini ada beberapa meja dan kursi bisa dipakai untuk makan. Dan di bagian sebelah sini terdapat musola. Nah, musolanya lumayan lega ya teman-teman. Bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana juga ada kelengkapan sholat seperti sarung, mukena. Lalu di sini ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Sesuai dengan jadwal ya, 19.38 berangkat lagi dari stasiun Solo Balapan.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20 lebih 19 menit ya. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan masuk di jalur nomor 3 ya. Gak biasanya nih kereta api Gajayana masuk di jalur 3 teman-teman. Ternyata untuk penumpang kereta api Gajayana Luxury ada yang turun di stasiun Yogyakarta udah pasti. Yang naik juga mungkin banyak teman-teman. Gokil ya. Penumpang kereta di stasiun Yogyakarta kadang tidak melihat hari. Mau di hari weekend, mau di hari weekday, penumpangnya rame sih. Nah, stasiun Tugu Yogyakarta ini sebagai pemberhentian untuk kereta api yang notabene kelas tinggi, macam full eksekutif seperti kereta api Gajayana, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Wilis, berhenti di stasiun ini. Sedangkan ada stasiun satu lagi di sana tadi, yaitu stasiun Lempuyangan, untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran. Kalau kereta-kereta bagus ya di stasiun Yogyakarta Tugu ini teman-teman. Sekarang jam 20 lebih 25 menit ya. Kereta api Gajayana meninggalkan kembali stasiun Tugu Yogyakarta. Jangan lupa diaduk tadi ya Bapak ya. Siap. Makasih ya. Nah teman-teman, jadi setelah makan kita juga dapat tambahan. Ini ada roti, biasanya roti coklat ya, dari belakang aja kelihatan ya. Terus bisa pilih juga minuman hangat kayak kopi ataupun teh. Sekarang saya pesennya kopi hitam ya, kopi robusta. Jika makan malam diberikan juga satu dessert. Dessertnya itu puding. Biasanya yang disajikan kayak puding rasa tiramisu atau kadang juga rasa taro. Cuman 2 kali terakhir saya naik kereta luxury, pudingnya diganti sama puding hijau rasa matcha gitu. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya pribadi, puding rasa matcha ini agak sedikit kurang nyambung sih. Karena bukan selera aja ya teman-teman. Tapi mungkin apabila kalian senang sama matcha, bisa jadi kalian suka. Cuman ya kalau saya bukan seleranya aja sih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 6 menit. Kereta api Gajayana yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, untuk stasiun Kutoarjo merupakan stasiun besar yang ada di penghujung Daup 5 Purwokerto bagian sebelah timur. Stasiun ini juga disinggahi banyak perjalanan kereta api. Hampir semua kereta berhenti di stasiun ini teman-teman. Hanya kereta api Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang melintas langsung. Gajayana secara normal di stasiun Kutoarjo ini harusnya berhenti pukul 21 lebih 13 menit sampai dengan pukul 21 lebih 18 menit. Otomatis keretanya awal banyak banget, kayak sekitaran awal 6 menit gitu. Mantap ya. Di stasiun Kutoarjo juga terdapat sebuah depo sarana. Di sana tempat menyimpan sarana lokomotif dan juga gerbong kereta yang sedang tidak digunakan ya. Ada juga sarana kereta yang sedang terparkir di sana. Mungkin itu adalah sarana kereta api cadangan. Karena di stasiun Kutoarjo ini ada 2 kereta api yang berjalan start mulanya dari stasiun ini, yaitu kereta api Sawung Galih relasi Kutoarjo Pasar Senen PP dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong PP. Sekarang ini jam 21 lebih 18 menit ya. Kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Nah, untuk di dalam kereta luxury saat ini sudah dipasang ke mode malam. Lampu utama yang berwarna putih itu dimatikan dan menyala lampu samping saja. Jadi ambience-nya itu sedikit remang-remang dan memang lebih nyaman untuk tidur. Nggak terlalu silau teman-teman. Untuk mode malam di kereta luxury biasanya di set lebih awal gitu ya. Apalagi Gajayana nyampe Gambir notabene itu jam 3 pagi. Jadi mungkin banyak juga penumpang yang mau tidur lebih awal.
sekarang waktu menunjukkan pukul 22:35 tepat. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto di pusat dari Daop 5 ya teman-teman. Di stasiun Purwokerto ini ada pengisian air untuk tangki toilet. Stasiunnya masih dalam tahap renovasi, tapi untuk bagian peron tinggi area sini menurut saya udah cukup rapih ya. Di sana ada rangkaian kereta api Kamandaka apa Joglo Semarkerto ya, dari arah Semarang habis maghrib tuh menuju ke Purwokerto yang baru sampai. Terus bangunan stasiun Purwokerto juga sekarang kelihatannya jauh lebih gede sejak ada perpanjangan peron teman-teman. Kereta api Gajayana normalnya berhenti dari pukul 22:35 sampai dengan pukul 22:40. Ini kan udah jam 02.30 teman-teman. Sekarang tuh udah dibagiin hot towel. Jadi sesaat sebelum keretanya tiba di tujuan akhir dikasih kayak ginian supaya bisa lap wajah ya, supaya seger. Dan sesaat lagi kereta api Gajayana yang saya naiki akan tiba di stasiun Bekasi. Nah, sebelum itu saya akan cerita dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Gajayana kali ini. Yang pertama, kereta api Gajayana adalah kereta api yang melayani rute dari kota Malang menuju ke kota Jakarta. Dalam satu rangkaian memiliki dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Untuk perjalanan kereta api Gajayana di kelas luxury, harga tiketnya sekitaran Rp1.440.000 sampai dengan Rp1.655.000. Lalu dengan perbedaan selisih harga tiket yang mencapai 2 kali lipat, dapat fasilitas apa aja sih? Yang pertama, di stasiun keberangkatan ada yang namanya Luxury Lounge atau ruang tunggu eksklusif. Kita bisa menunggu di ruang tunggu eksklusif di stasiun keberangkatan sebelum naik ke kereta api. Lalu yang kedua, untuk sarana atau armada yang digunakan ini merupakan kereta yang lebih bagus dibandingkan dengan kereta kelas reguler. Dalam satu kereta hanya terdapat 26 kursi dan kursinya itu nyaman banget. Kursinya lebar, jumbo, legroomnya lega, dan juga bisa di-set menjadi rebahan kayak tempat tidur gitu teman-teman, tapi tidak sampai flat bed. Kursinya bisa direbahkan hingga 140 derajat. Nah, lalu selama di perjalanan juga penumpang kereta api kelas luxury ini mendapatkan beberapa fasilitas, seperti ketika masuk ke dalam rangkaian kereta langsung dibagikan welcome drink. Yang kedua, mendapat 1 kali makanan berat. Terdapat juga minuman hangat seperti teh, kopi, beserta roti. Lalu dari segi jam keberangkatan kereta api Gajayana di kota Malang ini menurut saya jamnya cukup enak ya teman-teman, karena berangkat sekitar jam 3 sore, yang dimana untuk kalian yang habis liburan di kota Malang bisa menikmati kota Malang itu dengan puas. Jam check out hotel kan jam 12 siang. Nah, setelah check out hotel masih bisa muter-muter dulu, masih bisa kulineran. Lalu setelah itu juga bisa beli oleh-oleh dulu, baru datang ke stasiun dan balik naik kereta api. Jam ketibaan di kota Jakarta juga terbilang cukup enak ya, sekitar jam 3 pagi, yang dimana jamnya masih sangat jauh untuk waktu berangkat kerja. Nah, kereta api Gajayana juga menurut saya cocok untuk para kaum PJKA yang biasa melakukan mobilitas pergi Jumat kembali Ahad, yang nanti pada pagi harinya mau kerja kayak gitu. Overall untuk perjalanan naik kereta api Gajayana ini menyenangkan, apalagi di kereta kelas luxury yang notabene apabila melakukan perjalanan dengan kereta-kereta mewah selalu memberikan kesan yang mungkin tak terlupakan ya untuk orang-orang yang jarang naik kereta modelan kayak gini.
Sekarang jam 3:17 ya. Kereta api Gajayana baru saja tiba di stasiun Gambir, lambat sekitar 12 menitan. Yang turun di kereta kelas luxury di stasiun Gambir ini masih rame ya. Lebih dari setengah kapasitas kursi, teman-teman. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah tiba di tujuan stasiun Gambir, Kota Jakarta. Mbak, makasih ya Mbak ya. Bapak sehat selalu Raden. Amin. Jangan sampai jumpa. Ya, makasih ya. Jarang-jarang saya naik kereta api terus nyampe Jakarta sekitaran jam seginian. Jadi kadang turun kereta tuh suka bingung. Kereta Parahyangan tujuan Bandung soalnya masih lama ya, atau kereta arah ke Bandung tuh nanti masih 3 jam lebih lagi. Rangkaian kereta api Gajayana ini akan ditarik menuju depo Jakarta Kota dan nanti sekitaran jam setengah 8 pagi akan digunakan menjadi kereta api Parahyangan ya, menuju ke Bandung PP. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang, sekitar kurang lebih 12 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Luxury, kereta terbaik, kereta termewah di rute Malang-Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.